Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang bertemakan pengaruh, motivasi belajar dan cara belajar terhadap kemandirian. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri atas nama Nurmayana dan teman kelompok saya atas nama Muhammad Fahri Ramadan. Secara bahasa, motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation, yang berarti dorongan atau daya tahan. Sedangkan secara istilah, motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Adapun arti lain dari kata motivasi adalah suatu dorongan untuk menggerakkan hati seseorang untuk bersemangat dalam melakukan sesuatu dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua itu ada motivasi, dan motivasi terbagi dengan dua jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah suatu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu atas dasar dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri. Contohnya, jenis motivasi ini adalah bekerja keras dengan semangat agar dapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua itu ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah sesuatu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan pengaruh atau dorongan dari orang lain untuk mencapai tujuan atau sesuatu yang menguntungkan. Contohnya adalah termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi untuk memperoleh peluang yang diberikan perusahaan, yakni meningkatkan karir pegawai berprestasi. Apa itu sifat motivasi? Sifat motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang bersumber dari dalam diri. Menurut Mon, motivasi berprestasi telah muncul pada saat berusia balita. Contohnya, memberi energi pada tingkah laku, mengarah pada tingkah dan motivasi yang berprestasi. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukan. Contohnya, orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar, seperti adanya hadiah atau menghindari hukuman. Motivasi dalam belajar menurut para ahli ada 4. Yang pertama, menurut Afifuddin, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri anak yang mampu menimbulkan kesemangatan atau kegairahan belajar. Yang kedua, menurut Sudirman, belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri anak yang menimbulkan kegiatan belajar. Untuk yang ketiga, menurut Wilken, usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Yang keempat, menurut Clayton Aldefer dalam Hamdu, siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Unsur yang memengaruhi motivasi belajar. Menurut Dimyati dan Mudiono, ada beberapa unsur yang memengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar tampak pada keinginan siswa sejak kecil. Yang kedua, kemampuan siswa. Keinginan seseorang siswa perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan untuk mencapainya. Yang ketiga, kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi belajarnya.
Upaya meningkatkan motivasi belajar. Upaya meningkatkan motivasi belajar anak dalam kegiatan belajar di sekolah ada 4 langkah yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu nomor 1, memberi angka, kedua hadiah, 3 kompetisi persaingan, dan 4 itu adalah ego. Cara belajar terhadap kemandirian. Menurut Asrori Atif, untuk melakukan segala sesuatu, pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus bergantung pada orang lain, dan melakukannya secara tanggung jawab. Belajar mandiri sangat berbeda dengan belajar terstruktur, karena dengan sengaja diselenggarakan secara terstruktur. Adapun pendapat lain, bahkan menurut Yamin, belajar mandiri lebih sukar dan dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat ini dipenuhi. Syarat yang pertama yakni adanya masalah, menghargai pendapat peserta didik, peran guru, dan cara menghadapi peserta didiknya. Faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian belajar. Ada 4 faktor yang memengaruhi kemandirian belajar. Yang pertama, sikap bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang dipercayakan dan ditugaskan. Yang kedua, kesadaran hak dan kewajiban siswa, disiplin moral yaitu budi pekerti yang menjadi tingkah laku. Yang ketiga, disiplin diri dengan mematuhi tata tertib yang berlaku. Yang keempat, kesadaran mengembangkan kesehatan dan kekuatan jasmani, rohani, dan makanan yang sehat, bersih, dan olahraga. Cara meningkatkan kemandirian belajar. Menurut Dasmita, berapa upaya atau cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemandirian peserta didik adalah ada 4 cara. Yang pertama, proses belajar mengajar harus demokratis, sehingga anak-anak akan merasa dihargai. Yang kedua, melibatkan partisipasi aktif anak didik dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberi kebebasan pada anak didik untuk mengeksplorasi lingkungan. Yang keempat, tidak memberi perlakuan yang berbeda pada setiap anak didiknya.